Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini di channel Nurjati Al-Kubro kita bisa berjumpa kembali dengan Abi, dengan yang lainnya jamaah, melanjutkan apa yang sudah kita kaji sebelumnya, Abi, mengenai Adam dan Hawa. Iya. Adam dulu nih mungkin. Iya. Bapak Adam nih. Dalam kelanjutannya mungkin bisa dilanjutkan, Abi. Amin. Betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati, kami muliakan seluruh jamaah Majelis Zikir Nurjati Al-Kubro dan seluruh pemirsa, para sahabat, para ikhwan dari channel Nurjati Al-Kubro dalam Kopiah Supi, nikmatnya ngaji sambil ngopi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan, rahmat, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, udah gitu kita mengucapkan nih Kang minal aidin wal faizin. Baik. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Karena kita baru ketemu lagi. Iya, ya, jadi kita belum menyampaikan permintaan maaf nih. Baik. Ya, habis lebaran namanya. Baik. Ya, lebaran kita mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya nih. Ya, jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semua kembali fitri. Ya. Kalau kata pom bensin apa? Dari kembali nol lagi katanya. Ya, alhamdulillah, syukurillah. Ya, alhamdulillah untuk melanjutkan kajian kita yang sudah tertunda lama sekitar 2 bulan ini Kang ya. Iya. Terakhir kita mengkaji tentang penciptaan Adam dan Hawa sampai proses bagaimana terbentuk wujudnya kan gitu ya. Iya. Ya, alhamdulillah kemarin terakhir sudah kita jelaskan bagaimana dia itu tumbuh ya, dari pertama dari selnya dulu. Baik. Ya, dari sel, bagaimana surat An-Nisa ayat yang pertama ya kan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah, pada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, yaitu Adam. Ya, dari sel Adam. Ya. Wa khalaqa minha zaujaha, dan menciptakan istrinya dari dirinya. Dirinya siapa? Dirinya Adam. Nah, sel Adam lalu membelah diri menjadi 2, yang satu laki-laki, yang satu wanita, yaitu Adam dan Hawa. Jadi sudah kita bisa pahami di sini ya Kang, bahwa bagaimana proses penciptaan Hawa itu adalah dari selnya Adam ya. Lalu dari sel Adam dan Hawa dia tumbuh, berkembang bagaikan tumbuhan, terbentuk dengan tanah ya. Jadi sel itu dia tumbuh ya, dibentuk dengan tanah wujudnya. Bagaimana keterangan ya di dalam surat Al-Hijr ya ayat 28, yang dimana Allah menerangkan Bismillahirrahmanirrahim, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyarum min salsalim min hama'im masnun ya. Allah berfirman kepada para malaikat, aku hendak menciptakan manusia basyaron, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk ya. Jadi proses pembentukan wujudnya itu dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk. Jadi dari sel dia tumbuh, melalui tanah dibentuk wujudnya Kang. Nah, hanya saja wujud ini belum sepenuhnya hidup Kang. Nah, kita lanjutkan ya. Baik. Jadi tadi saya jelaskan sekilas agar bisa nyambung nih. Baik. Ya. Jadi setelah dia tumbuh, dia tumbuhnya itu jasad
Adam atau wujud Adam dan Hawa itu tidak dari bayi, Kang, ya. Bukan dari bayi, bukan dari anak-anak, sudah dewasa. Langsung dewasa. Gitu ya. Terbentuknya ya seperti pohonan tadi, ya. Dia tumbuh bagaikan pohonan. Karena dibentuk bagaikan tembikar. Dibentuk dengan tanah bagaikan tembikar, dia tumbuh. Ya, dan itu langsung dewasa. Hanya saja belum hidup. Matanya masih terpejam. Ya. Gitu, Kang. Ya, masih terpejam, ya. Nah, maka disinilah kita akan melanjutkan ada korelasi. Jikalau ada pertanyaan, oh berarti Adam itu wujudnya tumbuhan dong, kan gitu, kan? Benar nggak? Iya. Akan ada pertanyaan seperti itu, kan? Nah, maka kita baca, kita buka Al-Qur'annya, Kang. Ya, di mana di dalam surat Al-A'raf ayat 19. Ya. Kita baca di surat Al-A'raf ayat 19. Nah, saya bacakan artinya ya, Kang, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga ini. Lalu makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Dan janganlah kamu berdua mendekati pohon yang satu ini. Sehingga kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Ada larangan. Ya. Jangan kamu mendekati pohon. Ya. Begitu pula di dalam surat Al-Baqarah ayat 35. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Ya. Makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan janganlah kamu dekati pohon ini, sehingga kamu termasuk orang-orang zalim. Senada, ya. Ya. Jadi dalam surat Al-A'raf ayat 19 dan surat Al-Baqarah ayat 35 itu senada. Di mana Allah berfirman kepada Adam, ya, tinggallah kamu di surga bersama istrimu, tapi jangan kamu dekati pohon ini. Pertanyaannya itu pohon apa? Nah, itu dia. Ya gitu ya. Sampai sekarang udah ada yang tahu belum itu pohon apa? Belum itu ya. Bilangnya pohon apa? Huldi apa? Tahu pohonnya gimana? Kayak gimana kan gitu ya. Nah, maka penjelasannya itu tadi bahwa ada korelasi dengan penciptaan Adam tadi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sedang berpesan, berfirman kepada ruh daripada Adam. Bukan kepada Adam. Bukan pada wujud Adamnya. Gitu. Jadi ini masih bentuk roh namanya. Gitu. Jadi Allah berfirman kepada ruhnya Adam, tinggallah kamu di surga ini bersama istrimu, makanlah apa yang kamu sukai. Tapi janganlah kamu dekati pohon ini, sehingga kamu termasuk orang-orang zalim. Pohon apa itu? Pohon jasad. Karena jasad tadi itu tercipta bagaikan tumbuhan, pohon. Masuk gak? Iya. Berarti ya. Pohon itu jasad masih ya? Jasad. Jadi jasad itu masih berbentuk pohon. Ya. Maka dilarang oleh Allah, janganlah kamu dekati pohon ini sehingga kamu termasuk orang-orang zalim. Apa maksudnya? Apa hakikatnya? Maka ketika kamu nanti hidup menjadi manusia, kan gitu. Baik. Jangan kamu ikuti kemauan daripada si jasadiah, hawa nafsu, hingga akhirnya menjadikan kamu orang zalim. Itu maksudnya, kan. Larinya ke situ. Iya. Aja, ya. Jadi pohon yang dimaksud dilarang itu adalah pohon jasadiah yang akan ditempati oleh ruh Adam. Itu. Maka Allah mengingatkan kepada ruhnya Adam, jangan kamu dekati pohon ini. Gitu. Pohon apa ya? Pohon jasad Adam itu. Ya, maupun jasadnya pohon jasadnya Hawa. Wow. Gitu ya. Jadi pesannya seperti itu, kan. Nah, itu pohonnya. Ya, sampai di sini
Ini mau ditanyakan nggak ya? Ya. Karena baru ini nih kajiannya. Ya, selama ini yang saya pahami juga bahwa tidak boleh apa namanya mendekati pohon satu itu kan. Sampai sekarang juga belum tahu tuh pohonnya bagaimana. Ya kan? Apa maksudnya apa gitu kan? Bentuknya ya, wujudnya gitu kan dalam artian gitu. Ya. Karena gini Kang, setiap apa yang Allah perintah, apa yang Allah larang, itu kan ada tujuan, ada maksudnya, ada manfaat dan mudorotnya. Kan gitu ya. Apa yang Allah perintahkan pasti ada manfaatnya. Apa yang Allah larang pasti ada mudorotnya. Ketika Allah perintahkan kepada Adam, jangan kamu dekati pohon ini, mudorotnya apa? Karena ada larangan. Tujuannya apa? Adakah mudorotnya? Hingga akhirnya bisa menjadikan Adam itu termasuk orang zolim. Nah, kan harus ada penjelasannya. Kok bisa Adam hanya mendekati sebuah pohon, tidak boleh mendekati sebuah ya kan? Lalu dia jadi orang zolim. Nah, iya. Kan nggak masuk ke pemikiran kita. Mudorotnya apa? Masa iya sih cuma deketin sebuah pohon, kita nggak ngapa-ngapain, terus jadi orang zolim? Gitu. Nah, padahal maksud hakikatnya tadi, yang dimaksudkan dilarang, pohon apa? Pohon jasadiahnya. Jadi Allah sudah berpesan sebelum roh Adam menempati jasadnya, Allah udah pesan duluan kepada roh itu. Gitu. Jangan sampai mengikuti hawa nafsu jasadiah. Kalau mengikuti hawa nafsu jasadiah, maka termasuk orang-orang zalim. Karena jasadiah itu hanya menginginkan duniawi. Itu kan maksudnya. Maksudnya ke situ ya berarti ya. Iya. Itulah yang dimaksudkan pohon yang dilarang. Baik. Ya. Jadi kita ketemu nih, ya. Yang pohon yang dilarang itu pohon jasadiah berarti ya. Dalam artian pohon itu tetap tadinya yang memang apa jasadiah untuk Bapak Adam. Iya. Berarti karena memang itu bentuknya pohon. Gitu. Keterangan seperti itu ya. Iya. Tuh. Nah sekarang buah kuldinya. Nah itu dia. Ya, ada pohonnya pasti ada. Ada buahnya. Buahnya gitu. Ya. Maka kita baca di dalam Al-Quran. Ya. Di dalam surat Toha ayat 120 Kak. Ya. Di dalam surat Toha ayat 120 dan 121. Ya. Nah, saya bacakan artinya Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Toha ayat 120 dan 121. Maka setan membisikkan pikiran jahat kepadanya. Ia berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi, keabadian, dan kerajaan yang tidak akan binasa? Gitu ya. Lalu di dalam surat Toha ayat 121, lalu mereka berdua memakannya, sehingga tampaklah oleh keduanya aurat mereka. Dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Adam telah melanggar perintah Tuhannya dan hilaflah dia. Nah, ya. Begitu pula di dalam surat Al-A'raf ayat 22. Ya. Saya bacakan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ia, setan, menjerumuskan keduanya dengan tipu daya. Maka ketika keduanya telah mencicipi buah pohon itu, tampaklah pada keduanya auratnya. Dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun di surga. Tuhan mereka menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Nah, sekarang kita pahami ya tentang buah khuldi, buah keabadian. Ya. Di sini kan ada sebuah cerita ya, di mana Adam dan Hawa dibisikkan oleh setan, ya, gitu ya, bisikan jahat,
suruh makan buah khuldi. Ya. Sebenarnya buah khuldi apa? Kan gitu ya. Iya. Setelah dia makan buah khuldi itu, ya, lalu nampak aurat mereka dan mereka tutupi dengan daun-daun surga. Ya. Disinilah kita harus benar-benar memahami, Kang. Jadi kisah ini kita disuruh untuk belajar, memahami apa sih sebenarnya makna dari ayat-ayat ini, dari kisah ini, kan gitu. Tadi yang dilarang untuk didekati pohonnya disebut pohon jasadiah, kan gitu ya. Iya. Lalu pohon itu ada buahnya yang disebut buah khuldi, buah keabadian, kan gitu. Yang sampai gini hari orang ngomongin buah khuldi nggak tuntas, ya. Bahkan ada juga yang mengkajinya menjelaskan yang disebut buah khuldi apa sih? Yang auratnya pada nampak, emang lagi ngapain? Ya. Nah, ya kan pikiran kita ngapa jadi kesono, ya ngapa jadi kesono pikirannya, kan gitu. Pahami dulu apa maksud daripada ayat-ayat ini, gitu loh, kan, ya. Buah khuldi apa sebenarnya itu? Ketika Allah telah menyempurnakan jasadiah Adam tadi, kan, Allah berpesan kepada Adam, jangan kamu dekati pohon jasadiah, jangan mengikuti hawa nafsu jasadiah, kan gitu maksudnya, ya. Iya. Nah, barulah setelah itu diturunkanlah ruh, wa nafakhtu fihi mir ruhi. Nah, wa nafakhtu fihi mir ruhi, dan kutiupkan ruh ciptaanku dariku. Masuk dia ke dalam jasad, maka hidup Adam. Kan gitu. Iya. Nah, mana yang disebut buah khuldi? Ruh tadi. Wa nafakhtu fihi mir ruh. Sekarang ruh abadi apa enggak? Abadi, roh rahmat. Ya. Iya. Pohonnya ya jasad Adam. Buah khuldinya ya ruhnya Adam. Itu dimasukkan, maka bahasanya di situ kan makan, kan gitu. Adam dan Hawa makan buah khuldi. Makan itu kan sesuatu yang dimasukkan, kan gitu. Maka buah khuldi itu apa? Wa nafakhtu fihi mir ruhi, dan kutiupkan ruh ciptaanku dariku. Itulah yang disebut buah khuldi. Sampai gini hari kan belum paham sampai ke situ. Iya. Mikirnya buah ya buah aja. Ya, sedangkan buah itu yang dimaksudkan buah, apakah benar-benar bentuknya buah ataukah itu hanya kiasan saja? Nah, gitu. Contoh, ini hasil buah pemikiran. Ada bentuk buahnya? Ada. Nggak ada. Ini buah tangan. Ada buahnya? Nggak ada. Tangannya ada. Ya. Ini buah cinta. Kan gitu. Kan nggak ada. Kiasan. Maka tadi buah khuldi yang dimaksudkan apa? Ruh yang dimasukkan ke dalam pohon jasadiah, dimakan oleh jasadnya Adam dan Hawa. Setelah khuldi itu masuk, ruh itu masuk ke dalam jasad, maka nampak aurat mereka. Apa maksudnya? Hidup mereka. Berarti nampak aurat itu hidup. Hidup. Ya, bukannya itu. Hidup jadi bisa ngelihat. Ya, bisa lihat, itu. Ya. Jadi ketika masuknya ruh ke dalam jasad, nampak aurat mereka. Nampak itu ngelihat nggak? Ngelihat. Adam ngelihat Hawa, Hawa ngelihat Adam. Bingung. Melihat-lihatan. Itu.
itu, maka ayat selanjutnya gimana? Mereka tutupi dengan daun-daun surga. Nah, kita pahami dulu ini sampai buah khuldinya nih. Masuk nggak? Ya. Nah, itu tadi buah khuldi dimakan, ya iya. Kan? Habis makan dalam yang sekarang kita biasa dengarkan gitu. Iya, iya. Adam makan buah khuldi sampai tenggorokan nih ceritanya, jadinya jago gitu ya. Mahal gitu. Nah, Ibu Siti Hawa makan buah khuldi sampai jadi buah gitu ya. Nah, itu apakah yang tadi disebutkan Nabi mengenai bahwa makannya itu menjadi apa? Menjadi hidup ya. Berarti kan tadi kan buahnya itu buah kehidupan jadinya kan. Buahnya itu bahwa setelah makan itu jadi hidup gitu kan. Nah, betul. Di dalam artian itu seperti apa berarti? Ya. Ketika orang mengkaji itu kan ya boleh-boleh saja. Bagaimana mereka mengkaji, menjelaskan tentang buah khuldi itu, ya sama seperti tentang asal muasal penciptaan Ibunda Siti Hawa, kan diceritakannya katanya Adam diciptakan di surga karena Adam kesepian, lagi tidur Adam diambillah tulang rusuknya Adam di sebelah kiri, kan gitu, untuk diciptakan Siti Hawa. Ya sah-sah saja sih orang mau bercerita bagaimanapun kan gitu, ya. Hanya saja apapun itu ya harus sesuai dengan Al-Qur'annya, gitu. Ya. Jadi apa yang tadi saya terangkan jelas ada Al-Qur'annya. Ini jelas keterangannya. Pohon yang dilarang, pohon apa? Oh ini ya ternyata pohonnya pohon jasadiyah. Pohon jasadiyah. Ya. Itu karena memang asal muasal wujudnya Adam itu diciptakan dari tanah, ya. Lalu dia tumbuh bagaikan tumbuhan, kan gitu. Menjadi pohon. Nah, itulah pohon jasadiyah yang dilarang oleh Allah. Lalu dimasukkan buah khuldi tadi. Kan gitu. Dimakan oleh jasadnya Adam. Ya. Maka nampak aurat mereka hidup. Mereka memiliki sebuah kehidupan baru. Ini asal muasal. Ya. Dan satu lagi paling utama, Kang, saya mau menjelaskan. Bagi orang-orang yang di luar sana yang mengkaji tentang penciptaan Adam, dan mereka mengatakan bahwa Adam bukanlah manusia pertama. Ya. Di sini saya jelaskan. Pertama, manusia yang pertama kali diciptakan Allah, apakah benar dia memiliki nama Adam? Siapa yang memberi nama? Baik. Siapa yang menyebut pertama kali? Ya. Sedangkan Adam adalah manusia pertama. Benar nggak? Ya. Maka di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan manusia pertama itu disebut Adam. Kan gitu. Kenapa? Karena harus ada penjelasannya. Kajiannya bagaimana, kan gitu. Jadi mohon maaf, saya sampaikan orang yang pertama kali diciptakan, manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah, apakah benar namanya Adam? Ya. Jadi jangan sampai salah memberikan narasi, ya. Karena selama ini orang berpikir, oh Adam bukan manusia pertama, kan gitu ya. Karena memang yang manusia pertama itu yang memberikan nama siapa? Diberikan nama Adam. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan manusia pertama disebut Adam, bukan berarti namanya Adam. Gitu, Kak. Ya, jadi kudu dipahami di sini. Ya. Kenapa Allah menyebutkan manusia pertama itu dengan Adam? Alasannya apa? Kan gitu ya. Bahwa melalui nama itu Allah memberikan sebuah isyarah, simbol bahwa manusia yang pertama diciptakan oleh Allah itu dari tanah. Karena nama Adam itu artinya bumi, artinya tanah, kan. Itu. Ya. Maka Allah menyebut nama
Adam kepada manusia pertama itu menjadi isaroh agar kita memahami, agar kita meyakini bahwa manusia yang pertama diciptakan oleh Allah itu dari tanah. Sebagaimana keterangan di dalam surat Al-Hijr ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min solsolim min hama'im masnun. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk. Itu. Allah sampai mengatakan, sungguh kami benar-benar telah menciptakan. Nah, menegaskan. Kalau di dalam surat Al-Hijr ayat 28 baru rencana, ya gitu. Aku hendak menciptakan manusia, kan gitu ya. Kalau di surat Al-Hijr ayat 26, pernyataannya bahwa Allah benar-benar telah menciptakan manusia dari tanah. Maka manusia pertama itu disebut oleh Allah di dalam Al-Quran dengan Adam. Bukan berarti manusia pertama itu namanya Adam. Tetapi itu menjadi isyarah dari Allah, menjadi simbol dari Allah bahwa manusia pertama yang diciptakan Allah itu dari tanah. Masuk penjelasannya ya. Iya. Jadi jangan sampai salah memahami. Iya. Ntar berpikirnya manusia pertama namanya Adam, kan gitu. Karena ketika Adam menjadi manusia, dia wujud jadi manusia, kan belum ada yang ngasih nama. Itu siapa yang ngasih nama? Kalau kita dilahirkan sama ibu bapak kita, iya, kita dikasih nama. Itu. Ya, sampai sini ada yang tanya, Kang. Muter dulu nih. Loading dulu nih. Iya. Ngopi dulu biar. Ngopi. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti di situ tadi apa namanya yang tumbuhannya itu berarti masih sebagai jasad ya? Jasad. Sebelum dimasukkan si buah holdi untuk kehidupan itu tadi. Betul. Ya. Jadi buah holdi itu adalah buah kehidupan. Itu. Ketika buah kehidupan itu masuk ke dalam pohon jasad, maka nampak aurat mereka, hidup menjadi manusia. Itu. Maka setelah itu ditutupi dengan daun-daun surga. Nah, nanti selanjutnya kita akan menceritakan kehidupan sehari-hari daripada Nabi Adam dan Siti Hawa. Itu. Sampai nanti mereka punya anak, punya keluarga ya. Sampai nanti akhirnya Nabi Adam diangkat menjadi seorang Rasul. Kira-kira sampai di sini ada yang ditanyain lagi? Banyak sih sebenarnya. Dalam tadi apa namanya kehidupan ya Bu ya. Dengan selama ini bahwa ya Bapak Nabi Adam itu dan Siti Hawa setelah memakan buah huldi baru Allah menurunkan mereka dari surga ke bumi atau ke bumi. Dalam saya ada apa namanya pemikiran bahwa apa namanya surga itu ya sama dengan di bumi, karena kan apa namanya kehidupannya di situ, bukannya turun. Karena surga itu kan ada dua, Kang. Baik. Ada surga akhirat, ada surga duniawi. Baik. Ya. Ruh Adam itu diciptakan di dalam surga akhirat. Ruhnya yang diciptakan. Ya, maka diturunkan. Yang namanya diturunkan bukan berarti dari atas turun ke bawah. Ya. Gitu ya. Yang namanya turun, contoh misalkan ya. Dia pimpinan diturunkan kiasan lagi kiasan. Ya, jadi bukan bahasa diturunkan jasadnya turun dari atas ke bawah, kan gitu ya. Jadi yang diturunkan itu adalah roh yang diciptakan oleh Allah di alam surga. Akhirat itu. Itu. Summarodatnahu asfala sapilin. Kemudian kami turunkan kamu ke tempat yang serendah-rendahnya.
Apa itu? Jasad. Itu. Jasad itu tercipta dari tanah. Tanah rendah nggak? Nah, rendah. Maka diturunkan ke tempat yang serendah-rendahnya. Jadi ruhnya itu yang diturunkan oleh Allah. Ya. Bukan sudah tercipta di alam surga sana, sudah jadi manusia, lalu diturunkan ke bumi, udah wujud manusia. Wujud manusianya udah di bumi, jasadiah tadi. Pohon jasadiahnya sudah diciptakan di bumi, di surga bumi ini. Ya, pohon jasadiah Adam, pohon jasadiah Hawa. Nah, yang diturunkan dari alam surga, surga akhirat itu adalah ruhnya. Itu, ya, dimasukkan ke dalam jasadiah, pohon jasadiah tadi. Wa nafakhtu fihi min ruh, yang disebut dengan buah khuldi tadi. Ya, maka hidup, tinggallah olehmu dan istrimu surga ini, makanlah apa yang kamu sukai, kan gitu. Nah, ya. Jadi bumi inilah disebut surga bumi. Surga bumi. Itu. Maka jagalah surga bumi ini. Itu surga dunia. Ya. Sampai paham ya. Jadi yang diturunkan adalah rohnya. Jasad mah sudah diciptakan di surga bumi ini. Itu. Jadi yang diciptakan di surga bukan sama jasad-jasad di sana. Ya. Karena nanti akan bingung proses turunnya bagaimana. Iya. Ya pada akhirnya yang ngejawab, ya itu mah kuasa Allah, yang nggak belajar kita, ya nggak? Karena yang namanya penciptaan itu Kang harus ada proses, gitu. Sama seperti ketika Allah menciptakan langit dan bumi, itu ada proses. Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 masa, gitu kan? Satu harinya Allah 1000 tahun lebih perhitunganmu, perhitungan manusia. Kalau 6 masa, berarti kemungkinan adalah 6000 tahun lebih. Nah, kalau memang Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pencipta, kenapa harus ada waktu 6000 tahun lebih? Padahal ketika Allah mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka jadilah, harusnya tinggal celing dong. Ya. Tapi kan disitulah tetap ada proses. Harus ada prosesnya. Untuk apa? Kita belajar. Nah, ya. Gitu. Kalau semua celing ya nggak perlu ada yang dipelajari. Iya, benar. Gitu. Cepet aja nah, ya. Iya. Proses penciptaan alam semesta ini kan dari cahaya, cahaya jadi air, air jadi batu, batu jadi tanah, tanah jadi tumbuhan, tumbuhan, kan? Tanah jadi hewan, tanah jadi manusia. Ini prosesnya. Gitu. Makanya penciptaan Adam itu ya harus ada prosesnya. Yang namanya penciptaan wujud mah. Tuh. Bukan di alam surga akhirat itu baru diturunkan dengan jasad-jasadnya. Jadi jasadnya mah diciptakannya di bumi. Buktinya mana? Kan gitu. Iya. Buktinya ya terangan dalam Al-Qur'an itu. Ya. Sebagaimana di dalam surat Al-Hijr ayat 28 dan surat Al-Hijr ayat 26. Di dalam surat Al-Hijr ayat 26 kan jelas. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk. Sekarang tanah liat aja di mana? Tanah di bumi. Di bawah. Ya kan buktinya di situ. Jelas, ya. Maksudnya apa? Di sini saya menerangkan yang tadinya dianggap nggak masuk logika, nggak masuk akal. Ini saya terangkan yang logikanya, masuk akalnya. Ya. Jangan sampai nanti dianggapnya agama Islam ini bertentangan dengan akal. Gitu. Jadi jangan sampai kita hanya mendengarkan sebuah cerita saja, tapi kita harus pahami betul. Ya. Dan itu harus sesuai dengan Al-Quran. Nah, selalu saya sampaikan, kalau apa yang saya sampaikan nggak sesuai Quran, tinggalkan. Gitu. Tapi nyatanya kan selama ini yang disampaikan itu sesuai dengan Al-Quran. Ya, Al-Qurannya ada. Gitu. Nah, next kita akan melanjutkan kisah kehidupan. Baru nih, Bro. Ya, kehidupan Nabi Adam dari pakaiannya, tempat tinggalnya, bahasanya,
sampai perkembangbiakannya itu, sampai bersuku-suku, berbangsa. Nah ini selanjutnya kita akan bahas. Alhamdulillah. Jadi sekarang ini kan kita udah dapat tuh pohon yang dilarang, udah jelas. Ya. Ternyata pohon jasadiyah. Terus buah khuldi, ternyata itu adalah rohnya Adam. Ya, kita udah dapat tuh. Ya, pohon yang dilarang dan buah khuldi. Ya tinggal tergantung. Ya, pemahaman kita sampai apa enggak? Gitu aja. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Nabi ini agak pencerahan dulu nih, ngopi dulu kayaknya agak pencerahan dulu. Kopi saya masih ada gitu. Masih ada lebih. Nah, alhamdulillah ini ya jauh bener. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini dalam kesempatan yang bahagia ini kita sampai di mana pohon yang selama ini masih pertanyakan saya gitu kan, pertanyakan bahwa pohon itu berarti pohon jasadiyah ya. Pohon jasadiyah. Dan buah khuldi yang selama ini dimakan itu berarti ruh dari Bapak Adam dan Ibu Hawa ini. Ya seperti itu pemirsa semuanya, sahabat Nurjati Al-Kubro. Next selanjutnya mungkin selama kajian yang kita berikan ada yang kurang berkenan di hati semuanya, saudara-saudara semuanya, ya kita tinggal sharing kembali. Komen, jangan lupa komen dan subscribe. Subscribe biar lebih banyak lagi kita mengkaji yang lebih dalam lagi. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.